Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, sang kahuripan yang selama ini menemani kita bersama dalam menjalani dan meniti hari-hari kita, yang bagaimana kita ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi untuk memimpin, terutama memimpin nafsu-nafsu kita agar terarah dan terkendali secara baik dan sempurna. Juga diperintahkan untuk menjadi pemimpin oleh keluarga, untuk keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Dalam tahapan kali ini kita belajar dan mengkaji diri lagi. Kenapa bisa terbentuk manusia dan apa tugas manusia? Dan kita harus menyadari bahwasanya diri kita ini terjadi dari 4 anasir. Sudah berkali-kali ini ditebarkan, dijelaskan, tapi kadang kita tidak paham, seolah-olah kita berdiri dengan sendirinya, terpisah dengan alam semesta. Ternyata kita bagian dari alam semesta itu sendiri, bahkan kita juga alam semesta itu sendiri. Apa maksudnya di sini? Bukankah manusia itu terbuat dari 4 anasir yang terjadi asalnya dari yang satu jua, yaitu asal dari tanah, dan tanah adalah air. Asal tanah adalah air, asal air adalah angin, asal angin adalah api, dan asal api itu dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu adalah Nur Allah. Jadi hakikat diri sebenarnya adalah wujud kesempurnaan tajalli atau perwujudan dari Nur Muhammad, nama dari segala yang mewujud pada alam ini, baik pada alam nyata maupun alam gaib. Semuanya nama majazi kesempurnaan tajalli Nur Muhammad itu sendiri. Dengan Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad itu maksudnya cahaya yang terpuji, gitu saudaraku ya, cahaya yang terpuji. Dengan Nur Muhammad inilah Allah melahirkan secara nyata sifat ketuhanan di dalam diri setiap yang bernyawa. Sesungguhnya telah datang pada kamu nur dari Allah dan kitab yang nyata, Al-Quran. Itu kutipan dari Al-Quran. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, diri zahir atau jasad itu berasal dari tanah. Tanah itu menjadi daging kita, berasal dari air menjadi tulang pada kita, berasal dari angin itu menjadi urat pada diri kita. Ya, kita harus paham itu. Dan dari apa tadi ya, dari angin menjadi urat pada diri kita, api menjadi darah pada diri kita. Ya. Dari firman Allah lagi dalam surat Luqman ayat 20 yang artinya, dan Allah telah menyempurnakan bagian nikmat zahir dan nikmat batin. Jadi berdasarkan ayat itu, diri kita sesungguhnya terbagi menjadi 2. Diri yang zahir atau dohir atau jasad ini, yaitu dari yang dapat dilihat oleh mata. Jadi kan bukankah zahir atau tubuh kita itu terbentuk dari 4 unsur? Kenapa begitu? Dari awal mula orang tua kita makan dari sari-sari tanah, ya makan bayam. Bayam hidupnya juga di tanah itu juga butuh air, butuh matahari, butuh api, maksudnya juga butuh udara. Ketika sudah besar dipetik orang tua kita, dimakanlah sari-sarinya, diambil menjadilah mani tadi. Kan begitu juga dari hewan, dari angin, dari udara, itu ngumpul jadi satu. Dan setelah besar pun, maksudnya di saat kita dilahirkan,
besar kita, pertumbuhan sampai tuwek sampai gede kayak gini loh saudaraku. Ayo kita kaji pelan-pelan. Kan kesemuanya itu dari unsur alam semesta ini. Sebenarnya tubuh kita itu ya alam semesta itu. Maksudnya kalau dikaji secara dalam, kita makan dari alam semesta. Ya ada bayam tadi, ada sawi, ada daging, ada udara, ada air, ada api penghangat untuk memanaskan ataupun matahari, kan nyimpul jadi satu sampai kita bertumbuh besar gini. Itu pembahasan zahirnya. Jadi kita tidak terpisah dari alam semesta untuk yang zahir, karena kita ya alam semesta itu sendiri. Dan alam semesta dalam diri kita itulah dibilang bumi. Tuh. Terus langit-langitnya yang mana? Yaitu diri batin, yaitu dari diri yang tidak dapat dipandang oleh mata dan tidak dapat diraba oleh tangan atau panjandria, tetapi dapat dirasakan oleh hati atau mata hati atau basirah. Gitu saudaraku ya, kita terbagi menjadi dari dua unsur tadi itu. Jadi makanya di sini kita harus paham siapa diri kita ini. Dan kesemuanya itu ternyata Allah lah yang membikinnya. Kenapa begitu? Karena sedemikian penting peran diri yang batin di dalam upaya memperoleh mengenal kepada Allahnya. Itulah sebab kenapa kita disuruh melihat ke dalam diri atau introspeksi diri. Makanya dalam Al-Quran yang diturunkan surat itu yang bacaannya Iqra, bacalah ke dalam diri, atau bacalah tanda-tanda di dalam diri atau tanda-tanda di luar diri. Disuruh membaca ayat-ayatnya Allah. Itu saudaraku ya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan di dalam dirinya, sebab karena di dalam diri manusia itu telah Allah ciptakan sebuah mahligai atau singgasana yang di dalam telah Allah tanamkan rahasianya, rahasia Allah maksudnya. Sebagainya sabda Nabi di dalam hadis qudsi yang artinya, aku jadikan dalam ronggaan Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, di dalam dada itu ada hati atau kolbu. Namanya yang di dalam hati kolbu itu ada mata hati, namanya fuad. Dan di dalam hati mata hati fuad itu ada penutup mata hati lagi, namanya sagof. Dan di balik penutup mata hati sagof itu ada nur atau cahaya, namanya laban. Dan di dalam nur atau cahaya laban itu ada rahasia atau sir, bahasa Arabnya sir. Sir itu rahasia, sir itu rasa Allah maksudnya. Dan di dalam sir atau rahasia Allah atau rasa Allah itu, itulah aku. Allah maturnya gitu. Makanya berikut penjabaran makna dari tulisan huruf Allah ya. Huruf Allah yang sering kita lihat dalam kaligrafi toh, alif, lam awal maksudnya, lam akhir atau ha. Apa maksudnya itu? Ya, maksudnya apa tulisan Allah itu? Alif itu kan awal, huruf yang paling awal. Kalau ditarik ke dalam yaitu awal kehidupan. Siapa awal kehidupan? Allah kan? Alif itu Allah, lam awal itu apa? Ibaratnya bisa dikaji menjadi angin. Lam akhir itu air, hak itu bumi. Jadi api yang awal ya, api atau cahaya, yang punya cahaya siapa? Allah kan? Terbit dari diri yang batin tadi, yang berhuruf alif atau hidup, yaitu bernama zat yang menjadi rahasianya huruf kita. Maksudnya huruf dalam ayat-ayat dalam diri kita ini loh. Jadi alif itu maksudnya Allah. Yang kedua, angin yang terbit dari diri yang batin, yang berawal, yang berhuruf lam awal, bernama sifat yang menjadi nyawa atau nafas kita, ibaratnya ruh.
ruhnya. Ruh itulah menjadi bahan kehidupan Allah, atau disuruh oleh Allah, atau diutus oleh Allah. Yang ketiga itu air, terbit dari diri kita yang batin juga, hurufnya lam akhir, bernama asma, yang menjadi hati kita, atau air nutfah tadi. Ya, paham ya? Yang menjadi asma, dan asma itu kan mesti ada jenenge dulur ya, ada batin, dan batin itu ada namanya. Dan yang keempat yaitu tanah dari bumi, terbit dari angin atau batin, hurufnya ha, bernama af'al, menjadikan tingkah laku kita ini. Makanya dibilang insanu siri wasiri sifati wasifati laghairihi. Insan atau manusia itu rahasiaku ya. Apa yang dirahasiakan yaitu sifat, wasifati ya, sifat kesemuanya, kesifatan itu taruh dalam diri kita. Sifat apa yang dalam diri manusia? Sifat maha melihat dipertaruhkan di mata kita, sifat mendengar dipertaruhkan pada telinga kita, sifat hidup ditaruhkan pada hidup dalam diri kita. Itu kan sifatnya Allah semua. Sifat berilmu, ilmu itu kan sifatnya Allah, dipertaruhkan dalam pengetahuannya manusia. Kesemuanya itu apa? Sifatnya Allah. Wa sifatila ghairihi, dan sifat itu tiada lain, aku. Gitu loh saudaraku, maturnya Allah itu gitu kan, jelas sekali ini, tidak mengingkari kan. Cuma manusia berbelit-belit sendiri atau kebingungan sendiri, seolah-olah ini diri kita. Inilah yang menjadi awal kebingungan dalam kita pembahasan siapa diri. Tapi karena ada banyak ilmu yang dicurahkan oleh Allah, dilewatkan manusia siapapun yang ditunjuknya, akhirnya kita ilmu itu bisa memahamkan, kita paham, barulah masuk dalam kesadaran, sadar yang sempurna. Jadi setelah paham diri kita yang zahir, jasad terbit dari bayang-bayang yang batin, ayo kita pahami, dan dari adanya huruf yang bertuliskan Allah. Maksudnya apa? Bukankah diri dohir, jasad atau awak iki lho rek, nggih, awak iki lah. Ini adalah bayang-bayangnya batin atau bayang-bayangnya ruh. Ketika ruh bergerak, tubuh kita juga bergerak. Ruh berkehendak, maka irodat, kita berupaya. Badan obah, badan bergerak, itu karena adanya geraknya si batin atau si ruh itu. Jangan sampai saudara mengakui bahwasanya saudara adalah Tuhan kalau di sini, karena diri zahir kita ini hanyalah tulisan ayatnya Allah. Kenapa begitu? La haula wala quwata illa billahnya Allah saja, geraknya Allah saja, mendengarnya Allah saja, tapi bukan Allah diri manusia itu, sifat-sifatnya Allah yang kita maksud. Jadi hanya sebatas huruf-huruf tulisan berlafaz Allah, untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan tulisan huruf tersebut agar kita mengenal diri kita yang zahir dan yang jasad tadi. Kesemuanya itu untuk mengenal Allah. Ketika kita mampu membaca ke dalam diri kita itu tiada, diri kita itu yang mana? Diri kita itu sebenarnya yang hidup, bagian dari Allah, dibilang percikan zatnya Allah. Itu saudaraku ya. Jadi barang siapa yang mengenali sebenar-benarnya diri ini, saya dia akan mengenal Tuhannya. Tetapi sebelum kita mengenal diri yang batin, hendaklah mati dahulu sebelum matinya diri kita yang zahir tadi. Ya, paham maksudnya? Jadi, nah orang bilang kan gini, orang tidak akan ketemu Allah di saat setelah kematian kan gitu. Makanya matikan diri kita, matikan keakuan diri kita, manusianya itu dimatikan. Yang merasa aku yang berkehendak, aku yang mengerjakan ini itu dimatikan, barulah bisa ketemu Tuhan. Paham ya? Seperti sabda Rasul juga begitu, sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga begitu.
mutu qabla anta mutu. Jikalau telah kita matikan diri yang zahir, jasad tadi, barulah nyata diri kita yang batin. Maksudnya matikan diri sebelum kau dimatikan. Tuh, maksudnya jikalah, saya ulangi, jikalau telah kita matikan diri yang zahir, jasad tadi, barulah nyata diri kita itu yang batin, yang bernama sebenar-benarnya diri itu. Karena apa? Dalam surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya Allah lah yang menguasai segala-galanya dan mengambil dan memisahkan satu-satunya jiwa dari badan, jiwa yang orang sampai ajalnya, dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan kembali jiwa yang lain ke badannya, sehingga sampai ajal yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Makanya kalau kita mampu untuk berpikir, kan kesemuanya itu Allah saja. Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang mematikan. Ya, untuk mencapai kesemuanya ini harus sadar diri, menyadari siapa diri yang sebenarnya, ternyata diri yang batin. Yang batin itu adalah ruh, dan ruh itulah adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu Ruhullah atau cahayanya Allah saja. Oke. Bagaimana cara mencari diri? Dan ketahui bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauanmu, kamu dalam banyak hal pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Maksudnya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan benci kepada kefasikan, kekafiran, kedurhakaan. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dan beberapa banyak yang kami telah utus nabi-nabi pada umat terdahulu. Itu di surat Az-Zukhruf, ya, surat Az-Zukhruf. Ya, banyak lagi dalil-dalil Tuhan yang mengisahkan tentang perjalanan diri, tentang diri kita. Ya, kenali saja dirimu, sadarilah sifat-sifatmu itu, maka Allah membantumu dengan sifat-sifatnya. Akuilah saja kehinaan itu, maka Allah membantu dengan kemuliaannya. Akui saja ketidakkeberdayaanmu itu, maka Allah membantumu dengan kekuasaannya. Dan akui saja kelemahanmu itu, niscaya Allah membantumu dengan kekuatannya. Ya, gini, Ibnu Athaillah dalam Al-Hikmah juga matur, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Sudah kenal diri atau belum sekarang? Kan begitu. Kalau sudah mengenali diri, baru sadar diri. Kalau sudah sadar diri, muncullah kesadaran yang hakiki. Ternyata dengan menyadari tentang sifat-sifat dasar kemanusiaan kita justru akan menyadarkan kita tentang sifat-sifat ilahiyah yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut, bukan sifat kita. Maksudnya pengakuan kita akan keterbatasan, kebutuhan, dan kehambaan dan terpantul dalam cermin yang sempurna dari kekuasaan dan cahayanya yang tak terbatas.
keadaan jujur dan ikhlas dalam diri seseorang hamba akan memunculkan cahaya rahmat, kemurahan dan karunia-Nya yang dikenal. Maka kata Rasul, hakikat perkataan Rasul itu adalah hakikat nyawa kita atau ruh kita, karena nyawa itu bayangannya ruh, dan menjadi penyambung rahasia antara jasmani dan ruhani. Berawal huruf hijaiyah, ya, Rasul itu mengandung 4 huruf, yaitu ro, sin, wawu, lam. Ya, huruf ro itu adalah hakikat, kita bilang hakikatnya napas. Sin itu hakikatnya anpas, huruf wawu hakikatnya tan napas, huruf lam itu hakikatnya nupus. Perlu ditegaskan di sini bahwa nyawa itu dijadikan dari johar basita dan terbagi 4 peringkat, saudaraku. Ya, saya jelaskan, yaitu ada napas, anpas, tanapas, nupus. Jika hilang nyawa antara rohani dan jasmani, maka orang itu akan mengalami yang disebut sebagai mati. Hidup napas itu karena anpas, hidup anpas itu karena tanapas, dan hidup tanapas itu karena nupus, dan hidup nupus itu dengan sendirinya dalam rahasia. Letak napas di mana? Yaitu pada mulut. Letak anpas itu pada hidung. Letak tanapas di tengah-tengah bagian 2 telinga. Letak nupus pada kolbu. Nyawa atau napas adalah bagian dari diri rohani. Fungsinya adalah menghidupkan diri jasmani, diri yang bernama diri terperi. Ya, biar paham saudaraku, ya angel kita nih, karena burung tahu burung, ya, belum pernah mendengar. Coba rasakan di dalam tubuh ini ada yang turun naik atau yang keluar masuk. Ya, rasa apa enggak? Coba bernapas, coba jenengan rasakan, jenengan bernapas. Jenengan tarik napas itu sebenarnya jenengan lagi hidup, saat jenengan keluar napas itu sebenarnya mati. Makanya orang meninggal dikatakan menghembuskan napas terakhir. Berarti kalau masih belum ada akhiran, berarti masih hidup. Jadi orang itu hidup mati, hidup mati, hidup mati, saking cepatnya dan terusan, tidak merasakan, seolah-olah kita hidup terus, kan gitu kan? Paham gitu? Jadi caranya rasakan di dalam tubuh itu ada yang turun naik atau yang keluar masuk. Anasir terdiri dari napas, nupus, anpas, dan juga tanapas yang senantiasa mengingat Allah tanpa henti-hentinya. Itu tugasnya mereka. Seharusnya diri manusia bertaraf man dan nafsahu ini wajib dikenali. Man sapa wonge nafsahu kenal maring awake. Dan ibadah pun wajib juga dikenali, karena inilah nilai sebenar-benarnya manusia. Karena apa? Diri terperi juga mempunyai komponen, saudaraku, ya, komponen rohani yang lain, yaitu ruh dan akal, gitu, dan juga nafsu. Untuk lebih jelasnya adalah bahwa dalam jasad ada ruh pertama, yaitu ruh jaga atau ruh yaqozah. Ruh jaga ini akal dan nafsu. Jika ia berada dalam jasad, jadilah manusia itu terjaga. Maka apabila ia keluar jasad dari jasadnya, ya, maka tidurlah manusia itu dengan mimpi. Dan yang kedua, ruh hayat atau nyawa atau ruh. Jika ia berada dalam jasad, maka hiduplah jasad. Apabila dia keluar dari jasad, maka matilah manusia tersebut. Ya, maka ruh ini berada dalam jasmani manusia.
tidak ada yang mengetahui tempatnya melainkan Allah Ta'ala. Tak tahu, maka peribahasa orang dulu, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kasih. Maka barang siapa yang ingin mencari kebenaran akan dapat kebenaran, barang siapa yang ingin mencari kesalahan maka akan dapat kesalahan. Kata diri adalah terjemah dari bahasa Melayu dan Indonesia. Dulu awalnya diri di dalam istilah Arab ialah naf. Naf itu nafsu itu loh saudaraku. Diri itu sing diri kawe itu nafsu. Walau apapun istilah menunjukkan kepada bangsa naf, yakni nafsu ataupun jiwa atau diri yang mempunyai hati, perasaan, akal, nafsu dan berkehendak, yang makan dan minum dan tubuh itu tubuh, tetapi yang merasa kenyang, lapar dan bahagia itulah diri atau naf. Makanya naf ini juga akan merasa bahagia atau derita, disiksa atau menikmati surga Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka tugas kita sendiri terperi tadi, tugasnya siruh itu mengendalikan naf. Naf itu ditundukkan atau dijinakkan bagaikan kuda liar. Setelah jinak diarahkan kemana? Diajak ibadah, oke. Diajak kebaikan, oke. Itulah tugasnya manusia yang dijadikan khalifah di bumi, yaitu memimpin nafsunya sendiri dan mencari jalan lurus untuk kembali ke Tuhannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Mulai sekarang kita kembalikan ke semua sifat kepada Allahu Ta'ala. Kesemuanya kesifatan itu jangan pernah diakui lagi, jangan pernah dirampas lagi. Saat kita merampas, maka kita akan kafir lagi atau tertutup mata hati kita untuk melihat yang batin, melihat yang gaib. Wujudkan yang gaib dan nafikan yang dohir, maka yang ada hanyalah Allah semata.